bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Selamat pagi kekasih Yesus Kristus, dimanapun Anda berada pada saat ini. Apapun yang sedang Anda pikirkan atau rencanakan, kegiatan apa yang harus kita lakukan pada hari ini, tapi mari kita terlebih dahulu mempertajam pendengaran kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena di dalam kehidupan kita ada begitu banyak suara yang masuk di telinga kita, yang masuk di pikiran kita, sampai kadang-kadang kita dibuat menjadi orang yang tidak punya pendirian, karena suara-suara itu akan kita dengar, bahkan ingin kita melakukannya sesuai dengan bisikan-bisikan yang ada di diri kita. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terbiasa mendengarkan suara Bapa, karena Dia adalah Bapa kita yang mengenal kita, yang kita kenal suaranya. Maka untuk mengenal suara Bapa, kita harus berlatih supaya kita terampil mendengarkan kebenaran dan mendengarkan suara Bapa itu. Yang kami kutip dari Yesaya 50 ayat yang keempat. Majelis GKP Rawamangun dan tim multimedia mengucapkan shalom untuk kita. Dan sekalipun kita telah mulai dan semakin meninggalkan PSBB, mulai kita keluar dari rumah untuk menjumpai pekerjaan kita dan berbagai kegiatan, tapi biarlah pengalaman 3 bulan ini yang telah membangun norma yang baru bagi kita, bagaimana kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab secara sosial dengan menggunakan masker agar tidak menularkan penyakit, dengan menjaga jarak dengan sesama, dan dengan berbagai cara supaya kita jangan menjadi sumber penyakit dan penyakit orang sampai kepada kita. Tapi terlebih lagi norma yang baru adalah selama 3 bulan ini kita telah terbiasa membuat rumah tangga kita menjadi altar, menjadi bait Allah, di mana setiap anggota rumah tangga telah mengambil bagian dalam kebaktian setiap minggu, bahkan ada setiap harinya. Biarlah norma-norma yang baru ini kita hidupkan kembali, supaya di dalam perjalanan hidup ke depan kita semakin akrab dengan Tuhan, anak-anak kita juga semakin mengenal suara Tuhan dan akan terpimpin oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam sapaan rohani pada pagi hari ini, sebagai lanjutan dari kemarin, dan ini adalah bagian yang keempat dari pemahaman kita tentang Roh Kudus, dan bagian ketiga untuk menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Kalau kemarin kita belajar tentang jangan mendukakan Roh Kudus, jangan berdusta kepada Roh Kudus, karena mendustai Roh Kudus adalah mendustai Allah. Maka kali ini kita akan juga melihat dengan hampir mirip judulnya, yakni mendukakan Roh Kudus adalah juga mendukakan Allah sendiri. Saudara-saudara, dari Yesaya 63 ayat yang ke-10 sampai 11, di sana tertulis, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka Ia, Allah, berubah menjadi musuh mereka, dan Ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya Allah itu, di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Saudara-saudara, pemasmur Yesaya mengingatkan bangsa Israel yang dipimpin oleh Tuhan dari tanah perbudakan di tanah Mesir keluar menuju tanah Kanaan dengan tangan yang kuat dari Tuhan, dengan bimbingan Tuhan. Dan ketika mereka telah sampai di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, mereka menikmati, mereka memakan hasil tanah yang ada dan mereka telah makmur, tapi mereka seolah-olah melupakan Tuhan.
Bahkan mereka juga justru membangun dewa lain untuk menyembah Tuhan. Mereka tidak membangun karakter mereka sebagaimana anak-anak Allah, sebagaimana seharusnya mereka tergantung kepada Tuhan. Maka sikap, pemikiran, cara hidup mereka sebenarnya harus menjadi cara hidup yang ditentukan oleh Tuhan sebagai ucapan syukur atas penyertaan Tuhan. Ternyata mereka justru melakukan, membangun etika, membangun cara hidup yang sesuka-sukanya, seperti tidak pernah mengingat Tuhan. Padahal Tuhan sangat membutuhkan kalau pendampingan yang diberikan kepada mereka dengan tuntunan Tuhan bukan hanya membawa mereka ke tanah perjanjian, tapi harus membangun karakter sebenarnya sebagaimana mereka telah disertai Tuhan. Karena Tuhan memang ingin melihat bagaimana perubahan kita atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Ya, saya kira semua orang tua ingin melihat apakah anak-anaknya berubah seperti apa yang telah diberikan kepada anak-anaknya itu. Satu ketika juga saya punya cerita, ada jemaat kami di satu kota di pelayanan saya, dan kebetulan keluarga ini juga dapat kunjungan dari orang tuanya dari kampung. Dan waktu fikar juga saya di kampung itu dan saya kenal orang tua ini. Lalu ketika sampai di perantauan, maka semuanya dalam sukacita karena orang tuanya datang dari kampung. Tapi nggak sampai 3 hari 4 hari orang tuanya ini udah minta pulang. Ya, hari pertama pelan-pelan dia bilang, pulanglah aku bapak, pulanglah aku mamang, pulanglah aku nak, kampunglah aku, dibina di kampung. Hari kedua makin gencar dia minta pulang. Hari ketiga makin memaksa untuk pulang. Lalu saya diberitahu dan kami konsultasi dengan opung yang sudah tua ini, datang dari kampung ke daerah Pekanbaru waktu itu, tapi belum 4 hari sudah minta pulang. Lalu kami 4 mata diskusi. Saya tanya dengan jujur, opung kenapa kau rupanya minta pulang? Lalu dia mulai menceritakan keluhan. Dia bilang, saya lebih berharga di kampung karena di sini di rumah anakku memang segala sesuatu disiapkan, tapi saya tidak dianggap apa-apa. Anakku nggak pernah pulang cepat, nggak pernah mengajak berbicara. Parumainku juga tidak ada di rumah, cucuku ada di sekolah. Lalu saya sendiri di sini dengan pembantu. Saya nggak tahu saya seperti apa, karena merasa kurang dihargai, karena merasa kurang dihormati, karena merasa tidak dianggap, maka orang tua ini marah. Dia murka karena anak-anak yang dibesarkannya, yang sudah mendapat kehidupannya, sudah membangun rumah tangganya, tapi tidak menganggap, tidak memberi perhatian. Bukan masalah uang, tapi tidak memberi perhatian kepada orang tuanya yang sudah datang dari jauh dengan naik bus menjumpai anaknya, tapi perhatian itu tidak ada. Itu yang sebenarnya diharapkan orang tua, bukan uang. Itu sebabnya Paulus juga mengingatkan orang-orang Kristen yang di Efesus 4 ayat yang ke-30 dikatakan di sana demikian. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kenapa Paulus mengatakan jangan mendukakan Roh Kudus? Karena sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus Allah dan yang sekarang bekerja di dalam diri kita adalah manusia baru yang didorong oleh Roh Kudus. Ternyata banyak kehidupan orang Kristen pada waktu itu di Efesus itu tidak seperti anak-anak yang sudah memiliki kehidupan yang baru, yang sudah dilahirkan baru, yang bersama dengan Roh Kudus. Justru di sini kita lihat bahwa mereka hidup dengan berbagai masalah. Ya, mereka sangat mendukakan Roh Kudus karena sikap cara hidup mereka tidak menjaga kekudusan. Coba kita perhatikan di ayat yang ke-24 dari Efesus itu, Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Seharusnya mereka sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, yang sudah dibenarkan, yang sudah dikuduskan, harusnya mereka menjaga kekudusan itu sama seperti kita.
sebagai persekutuan orang-orang kudus di dalam gereja, kita harus menjaga kekudusan kita, karena Allah sendiri mengatakan, hendaklah kamu kudus karena aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang kudus. Di ayat 25 kita lihat, ternyata sekalipun mereka sudah menjadi orang Kristen, ternyata sekalipun mereka sudah menjadi orang-orang yang sudah diperbaharui, tapi ternyata masih lambat sekali berubah, masih sering berdusta satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan kegaduhan karena masih ada rasa dusta atau keinginan untuk mendustai orang lain. Bahkan kita lihat di ayat yang ke-26, mereka masih belum berubah sikap, masih suka menjadi pemarah, tersinggung dikit, sakit hati, cemburu dan lain sebagainya. Di ayat yang ke-26, apabila kamu menjadi pemarah, ya banyak sekali orang-orang Kristen pada waktu itu menjadi pemarah. Syukur kalau sekarang orang-orang Kristen kan gak suka marah lagi, tapi justru suka memuji orang lain, perbuatan orang lain, mengucap syukur kepada orang lain. Itu pertumbuhan anak-anak Tuhan. Sehingga dengan demikian, ketika kita semakin memuliakan Tuhan, ketika kita semakin melihat kemuliaan orang-orang lain, disitulah Roh Kudus semakin disukakan. Tapi kalau kita semakin bertumbuh, justru melihat melihat keburukan orang lain, menceritakan keburukan orang lain, maka Roh Kudus semakin berduka dia di dalam hati kita. Dan ketika dia berduka, Roh Kudus berduka, maka Allah juga sekaligus berduka. Sebagaimana di Yesaya 63 tadi katakan, kalau Allah tadinya sangat mengharap kepada mereka, tapi saat itu juga Allah menjadi musuh mereka. Mudah-mudahan tidak demikian dalam hidup kita ya. Tuhan Yesus setelah berkorban mati untuk kita, dan kita telah ditebus dari dosa, Dia telah bangkit untuk membangun pengharapan yang baru bagi kita. Maka jangan hidup lagi di dalam kegelapan, jangan hidup lagi di dalam daging. Karena dengan hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam keinginan-keinginan daging adalah mendukakan. Kalau kemarin mendustai Roh Kudus, sekarang kita lihat bagaimana mendukakan Roh Kudus. Kalau sikap kita, kalau karakter kita tidak seperti yang diinginkan oleh Roh Kudus, ya, apalagi kalau kita lihat di ayat yang ke-27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena kalau kita berbohong, kalau kita cemburu, kalau kita mencurigai, itu sama dengan memberikan iblis bekerja di hati kita, di pikiran kita, lalu otak kita dikutak-katik oleh iblis. Karena iblis itu pintar bagaimana membuat kita panik. Seperti Hawa dibuat panik, seperti Adam dibuat jadi terbodoh. Karena iblis memang hanya mampu menipu dengan kata-kata, karena dia tidak punya kekuatan apa-apa. Maka jagalah dirimu. Mari kita menjaga diri kita. Dari Yesaya 50 ayat yang keempat tadi kita dengar bagaimana kita mempertajam telinga kita dengan firman Tuhan, sehingga kita tahu membedakan mana suara Tuhan, mana suara iblis, mana keinginan daging. Tergantung dari kita kalau kita bersama dengan Roh Kudus. Di ayat 28 juga, ya, masih ada anak-anak Tuhan yang mencuri, ya, mengambil yang bukan haknya, mengambil yang bukan miliknya, menutupi milik orang lain supaya terlupakan, lalu dia mengambilnya. Itulah sikap bagaimana mencuri. Pencuri adalah seseorang yang mengambil yang bukan haknya, bukan bagiannya. Itulah pencuri. Seseorang yang mengambil berkat yang bukan untuk dia. Ya. Jadi kita anak-anak Tuhan harus paham betul juga tentang masalah itu. Karena kalau kita melakukan seperti itu, kita seolah-olah tidak percaya kalau Tuhan telah menentukan yang terbaik bagi berkat bagi kita. Mari yakin bahwa Tuhan telah menentukan memberikan bagian kita pada saatnya. Yakinlah dengan berkat Tuhan kalau kita akan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Bahkan di ayat 29 dikatakan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, mencaci maki, mengutuk orang. Apalagi sekarang ini kita lihat antar agama pun saling mengutuk, ya, bahasa kotor, padahal atas nama agama muncul seperti tidak beragama. Tapi orang Kristen, saya masih bersyukur
masih mampu menahan diri, menahan emosi, sehingga tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk. Kita lebih baik menderita, ya, daripada kita harus membuat orang menderita. Apakah itu penderitaan secara fisik, apalagi penderitaan secara psikis. Jangan lukai jiwanya. Kebenaran yang kau tahu, katakan, saksikan sebagai anak-anak Tuhan, tapi jangan melukai hatinya. Biarlah firman Tuhan bekerja di dalam dirinya, karena sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, karena kalau kita mendukakan Roh Kudus yang ada sekarang kan zamannya Roh Kudus, karena Tuhan mengatakan aku akan mengutus Roh Penghibur, maka Roh Penghibur dicurahkan kepada kita, sebagaimana kemarin kita kutip dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, bahwa tubuh kita sebagai bait Allah, bahwa rohnya ada di dalam kita, melihat, mengintip, mengamati apa yang kita lakukan. Dia lihat semuanya, dia menjadi saksi hidup. Apakah kita anak-anak Allah atau kita berpura-pura ternyata anak iblis. Jangan dukakan Roh Kudus. Shalom. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja.